Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudariku semuanya, para ikhwan wal akhwat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri-ciri rumah tangga yang bahagia. Saudara-saudariku semuanya, semua kita pasti mengharapkan suatu kebahagiaan. Kita rasa tidak ada seorang pun yang tidak mengharapkan suatu kebahagiaan, baik secara person orang per orang, apalagi dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, dalam kesempatan ini saudaraku, kita akan membahas tentang ciri-ciri rumah tangga yang bahagia. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Ad-Dailami mengatakan, arba'un min alamati sa'adah. Ada 4 ciri-ciri kebahagiaan. Ayyakuna lahu zaujatun salihah, wa ayyakuna lahu asdaqaun salihah, wa ayyakuna lahu auladun muta'inalah, wa ayyakuna lahu kasbuhu fil baldi. Saudara-saudaraku, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 tanda kebahagiaan di dalam rumah tangga. Nah, bagi antum yang sudah berumah tangga, ini penting untuk diusaha dan diikhtiari. Bagaimana dalam kehidupan kita bisa mencapai satu kebahagiaan di dalam rumah tangga. Yang pertama kata Nabi, ciri-ciri tanda-tanda rumah tangga yang bahagia itu adalah ayyakuna lahu zaujatun salihah. Yang pertama, mempunyai istri yang salehah. Saya rasa setiap suami mendambakan seorang istri yang salihah. Begitu juga seorang istri pasti mendambakan seorang suami yang saleh. Nah, ini saudaraku kunci yang pertama. Kebahagiaan di dalam rumah tangga itu modal utamanya adalah saleh dan salihah. Ayyakuna lahu zaujatun salihah. Adalah istrinya perempuan yang salihah. Lalu siapa perempuan yang salihah itu? Dalam konteks Al-Quran, perempuan salihah itu Allah firmankan di dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Perempuan yang baik-baik, dia taat, beribadah, taat dan patuh kepada suaminya, perintah Rasul. Kemudian hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang salihah itu adalah perempuan yang memelihara
kehormatannya, memelihara dirinya, martabatnya, dan rumah tangganya ketika suaminya tidak berada di sisinya. Jadi perempuan solehah itu perempuan yang mampu memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di sisinya, tidak berada di rumah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbiraka bi khairi ma yunkizul mar'u." Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian apa yang menjadi perbendaharaan bagi seseorang laki-laki? Kata Rasulullah, yang menjadi perbendaharaan bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami adalah al-mar'atu salihah, adalah istri yang salihah. Bagaimana istri yang salihah? Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang idza nazara ilaiha sarrathu, istri yang apabila kau melihat, memandang kepadanya, maka dia mampu menyenangkan hatimu. Istri yang mampu menyejukkan hatinya seorang suami. Istri yang mampu menyenangkan hati suaminya. Wa idza amaraha ata'athu. Dan apabila suami memerintahnya, menyuruhnya, dia taat dan patuh kepada perintah suaminya. Saudara-saudariku, tentu ketaatan dan kepatuhan ini ya selagi perintah yang baik-baik yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan larangan Allah. La ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Tidak ada satu ketaatan dan kepatuhan pun kepada siapapun apabila bermaksiat kepada Allah, bertentangan dengan syariat Allah. Maka selagi perintah suami itu dalam hal tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka seorang istri wajib taat dan patuh kepadanya. Wa idza ghaba anha hafizathu. Dan apabila suaminya tidak berada di sisinya, suaminya keluar rumah, istri mampu memelihara dirinya, mampu memelihara kehormatannya. Jadi saudaraku, istri yang solehah merupakan suatu modal penting untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Bahkan dalam suatu hadis, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at." Seseorang istri yang meninggal dunia sementara suaminya redha kepadanya, maka istri itu akan masuk surga. Dia boleh pilih, kata Rasulullah, pintu surga mana yang ia masuki. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku, betapa besar pahalanya seorang istri yang taat dan patuh kepada suaminya. Maka saudara-saudara, kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al zaujati zaujatan salihah. Ya Allah, jadikanlah istriku istri yang salihah.
Masya Allah, tabarakallah. Kemudian para ikhwan wal akhwat, ciri rumah tangga bahagia itu yang kedua kata Nabi, ayyakuna lahu asdaqaun salihah, adalah sahabat-sahabatnya, teman-temannya, pergaulannya orang-orang saleh. Maka ini penting saudaraku, kita berteman, bergaul, bersahabat dengan orang yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kita berteman dengan orang yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Ada dalam pepatah mengatakan, dekat dengan orang tukang jual minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya. Berdekatan dengan pandai besi, jangankan kita kena percikan apinya, debunya saja jadi daki, saudaraku. Nah, maka ini penting. Kita bergaul dengan orang yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Asdaqaun salihah. Pergaulannya, sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang saleh. Salah satu contohnya barangkali tetangga-tetangga, jiran-jiran kita. Alangkah nikmatnya hidup dalam satu rumah tangga kalau pergaulan muasyarah kita dengan orang yang saleh. Masya Allah, kita bertetangga dengan orang baik-baik. Kita tidak bisa bayangkan saudaraku, kalau kita bertetangga, berdekatan rumah dengan orang yang tidak baik akhlaknya. Bisa saja contoh barangkali, kalau kita bertetangga dengan orang tidak baik, ketika kita keluar rumah, kita meninggalkan rumah, kita pulang sampai ke rumah, pintu sudah dijongkel, kaca sudah pecah, dan lain-lain sebagainya. Maka muliakanlah jiran-jiran tetangga kita, karena itu adalah muasyarah kita, pergaulan kita, baik di samping rumah ataupun di luar. Kita bersahabatlah dengan orang yang baik-baik, karena pengaruh lingkungan itu sangat besar saudaraku. Tetapi kalau antum semua mempunyai stabilitas batin yang kuat, ya barangkali Anda tidak terpengaruh. Ibaratkan ikan kalau hidup walaupun di tengah lautan yang asin, dia tidak akan ikut asin. Tapi kalau ikan yang sudah mati, jangankan di tengah laut, berada di air yang kita garamin saja, ia sudah ketularan asinnya. Maka baik-baiklah antum semua, kita semua dengan jiran-jiran tetangga kita. Bahkan dalam satu hadis Rasul Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW juga dalam satu hadis pernah mengatakan yang maksudnya kira-kira begini. Kalau kalian memasak gulai, banyakkan kuahnya. Apa artinya saudaraku? Itu saling berbagi, saling menghormati, saling memberi, saling tegur sapa. Ini kalau kita jiran tetangga, pergaulan kita adalah orang yang baik-baik. Asdaqaun salihah.
punya teman, punya sahabat, punya muasyarah, punya pergaulan orang baik-baik. Tapi kalau kita bertetangga, bergaul dengan orang yang tidak baik, maka ini akan mempengaruhi ketentraman kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saudaraku, yang ketiga, ciri rumah tangga yang bahagia itu, kata Rasul, ayyakuna lahu auladun mut'ina lah, mempunyai anak-anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, anak-anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya ini tentu harus kita usaha dan ikhtiari. Dan ingat saudaraku, ajari anak itu sedini mungkin, sejak kecil. Kenapa? Karena anak-anak kita itu adalah tergantung dengan bagaimana kita mendidik, menempah dia sejak kecil. Baginda Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, murus sabiyah bisalah. Ini sabi di sini adalah anak-anak yang belum sampai usia baligh. Kata Rasul, murus sabiyah bisalati idza balagha sab'a sinin, apabila dia sudah sampai umurnya 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina, dan apabila anak-anak kita sudah sampai umur 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukul mereka kalau dia tidak mengerjakan sholat. Jadi ini didikan bagi kita bahwa mendidik anak itu adalah sejak kecil, sejak usia belajar. Nabi katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu di atas fitrah, suci, masih utuh. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi atau anak itu Nasrani. Ini menunjukkan saudaraku bahwa anak-anak kita itu tergantung dengan pendidikan yang kita berikan kepadanya, referensi yang kita masukkan kepada anak-anak itu. Nah, kalau sejak dini kita sudah ajari mereka, maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang saleh dan salihah. Sungguh setiap orang pasti mendambakan anak yang saleh dan salihah. Maka saudaraku, sebagaimana kata orang Latin mengatakan, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Kita berusaha berikhtiar mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, tentu dalam mendidik itu harus betul-betul kita memperhatikan bahwa anak itu tergantung kemana kita arahkan. Yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas suci. Jadi kalau kita arahkan ke kanan, dia ke kanan. Kita arahkan ke kiri, dia ke kiri. Ada istilah di dalam bahasa Inggris mengatakan strike while the iron is hot.
Tempahlah besi ketika besi itu masih panas. Antum mungkin tahu bahwa bagaimana seorang pandai besi membuat pisau, membuat parang, membuat cangkul, arit, dan semua alat-alat yang terbuat dari besi. Tentulah mereka menempahnya ketika besi itu masih panas. Ketika besi masih panas, apapun alat yang kita bikin dari besi semua bisa. Begitu juga anak-anak kita, saudara-saudaraku. Dalam usia dini mungkin, usia belajar, kita tempah mereka. Tentu dengan menempah dengan pendidikan ilmu agama dan ilmu-ilmu pendidikan lainnya. Nah, maka untuk itu sedini mungkin dairon isat, besi masih panas. Strike while dairon isat, tempahlah besi ketika besi itu masih panas. Begitu juga anak-anak kita, bentuklah anak-anak kita ketika dia masih kecil. Ada pepatah Jami mengatakan, Allah bisa kena biasa. Waktu kecil dia terajar-ajar, waktu besar dia terbiasa. Ini saudara-saudaraku. Nah, sejak kecil lah kita menempah mereka, mendidik mereka, sehingga dengan harapan ketika dia besar, ketika dia dewasa, dia betul-betul menjadi anak yang soleh dan solehah, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kemudian jangan lupa, lagi-lagi saya ingatkan, jangan pernah kita meninggalkan berdoa kepada Allah. Allahumma jal auladi auladan salihin wa salihat wa ta'atan ilaika wa rasulika wa liwalidaihim ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat, yang patuh kepada Engkau ya Allah, kepada Rasulmu, dan taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Betapa nikmatnya saudaraku kalau kita punya anak-anak yang saleh dan salihah, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kita tidak bisa bayangkan pada suatu saat anak kita tidak takut kepada kita, tidak bertakwa kepada Allah, tidak taat patuh kepada kedua orang tuanya. Maka jangan sampai kita menyesal. Kata orang, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Apabila nasi telah jadi bubur, apa mau dikata? Setelah besar, baru mau kita masukkan pendidikan yang bermanfaat. Walaupun tidak mustahil saudaraku, tetapi alangkah lebih baiknya tamrinan li ta'addub, supaya mereka lebih gampang. Karena sejak kecil sudah kita asuh, sudah kita berikan pelajaran, insya Allah nanti setelah besar dia akan terbiasa dengan kebaikan. Kemudian saudara-saudaraku, ciri-ciri rumah tangga yang bahagia itu kata Rasul, wa ayyakuna kasbuhu fi baladi, adalah usahanya itu pada daerahnya, pada negerinya. Ini apa saudaraku? Ini menunjukkan bahwa usahakan dan ikhtiari bagaimana kita sebagai seorang suami barangkali, seorang ayah, seorang bapak bisa berkumpul bersama keluarganya. Usahakan kalau bisa kita bekerja pagi sampai siang,
Mungkin sore kita bisa pulang ke rumah. Atau kita bekerja di siang hari, mungkin malam hari kita bisa pulang ke rumah. Ataupun kita kerja pada malam hari, mungkin 1 saat, berapapun waktunya kita meluangkan waktu untuk bisa berkumpul bersama istri dan anak-anak kita. Ini menunjukkan bahwa ciri rumah tangga bahagia itu adalah rumah tangga yang bisa bersama-sama keluarganya. Alangkah lebih baiknya saudaraku kalau kita membiasakan diri kita, ya bila ada satu kesempatan kita sholat berjamaah di rumah, kalau tidak jamaah di masjid, ayah jadi imam, ibu dan anak-anak jadi makmum. Setelah selesai sholat, istri mencium tangan suami, anak-anak pun mencium tangan bapak dan kedua orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah, begitu nikmat dalam hubungan rumah tangga. Ya walaupun ini tidaklah kita memaksakan diri saudaraku. Kalau memang dengan cara terpaksa kita harus bekerja jauh di rumah, barangkali kita tidak bisa pulang ke rumah setiap hari, ya luangkanlah waktu kita untuk bisa pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga. Mungkin bisa sekali dalam 2 hari atau 3 hari sekali, ya, atau seminggu kita berkumpul sekali. Usahakan, insya Allah kalau ini bisa kita jalani, yang keluarga yang bahagia, yang disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah tercapai. Kemudian jangan pernah kita juga berdoa kepada Allah, semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sejahtera, berkasih sayang antar sesama anggota keluarga. Karena apabila rumah tangga yang bahagialah rumah tangga yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia sampai ke akhirat. Ingat saudaraku, ciri rumah tangga bahagia itu ada 4. Pertama, istri yang soleh, istri yang solehah. Tentu sebaliknya suami yang soleh. Kemudian yang kedua, pergaulannya, teman-temannya adalah orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh. Yang ketiga, mempunyai anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Tentu anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat, ciri keluarga bahagia itu adalah dia bekerja yang tidak jauh dari rumahnya. Maksudnya adalah bisa berkumpul bersama-sama walaupun tidak dalam waktu yang lama, tetapi adalah berkumpul antara seorang suami, istri, dan anak-anak. Saudara-saudariku semuanya, para ikhwan wal akhwat, mungkin dalam kesempatan ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat, terutama untuk pribadi saya sendiri dan kepada kita semua para ikhwan wal akhwat. Semoga kita diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.